Selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memperbaiki sebuah kualitas cahaya pada objek gambar, lalu bagaimana cara untuk menggabungkan beberapa gambar menjadi satu objek gambar, dan juga bagaimana cara memperbaiki bagian-bagian seperti memotong dan lain sebagainya, termasuk bagian terakhir kita akan bahas bagaimana cara mengkonvert sebuah file objek gambar menjadi sebuah file PDF menggunakan aplikasi Photoshop itu sendiri. Jadi satu aplikasi untuk beberapa atau untuk lebih dari satu pekerjaan ya teman-teman. Apalagi ini sangat berguna bagi teman-teman yang mungkin akhir-akhir ini mau mencoba CPNS dan lain sebagainya, membutuhkan untuk menggabung beberapa dokumen dan lain sebagainya, termasuk memperbaiki kualitas-kualitas cahaya. Nah, simak video ini baik-baik. Oke. Nah, di sini sudah ada dua buah file gambar yang di sini sebenarnya dua file gambar ini saya ambil langsung dari foto ya. Kita foto. Nah, setelah itu bagaimana cara kita untuk memperbaiki sampai nanti hasil akhirnya dua objek ini sudah menjadi satu file. Oke. Nah, objek yang pertama ini adalah surat lamaran, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan objek gambar yang kedua ini adalah surat pernyataan. Misalkan di sebuah instansinya dia meminta dua file ini menjadi satu. Biasanya di sini buat transkrip nilai dan lain sebagainya ya. Kali ini kita buat surat ini aja deh. Oke, caranya sebenarnya cukup gampang teman-teman. Cara yang pertama kita mulai dari bagian atas ya. Ini dia bagian paling atasnya. Oke, ini dia bagian paling atas. Ini yang akan kita gabung. Kita akan mulai untuk pembuatannya. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada saat teman-teman sudah mengambil gambar, ini berlaku khusus bagi teman-teman yang mengambil gambarnya menggunakan handphone ya, di foto. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah kualitas dari gambar teman-teman semua. Gambar dari sahabat semua ya. Kalau cukup kurang dari segi cahaya, atau biasanya kalau dalam istilah fotografi namanya underexposure ya. Kalau cahayanya cukup kurang, ini teman-teman boleh terangkan caranya dari image adjustment. Di situ teman-teman boleh pakai yang cukup bagus dari levels ataupun curve. Oke, kita pakai level aja deh ya. Kita pakai level. Setelah itu, nah di input levelnya ini teman-teman boleh naikkan nilainya sehingga nanti warna dari objek teman-teman itu sudah cukup bagus. Sini teman-teman boleh perhatikan kira-kira udah pas atau belum ya. Nah, setelah itu boleh diokekan. Kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua, di sini mungkin teman-teman perlu perhatikan bagaimana cara supaya area-area objek yang punya teman-teman ini bisa rapi. Nah, seperti ini sebagai contohnya, ini kan kalau kita perhatikan fotonya ini mungkin di atas kasur ini ya. Nah, jadi cara memperbaiki yang pertama, kalau teman-teman melihat bahwa kalau misalkan gambarnya miring, teman-teman bisa rotate. Cara lebih gampang merotate, kita kan nggak tahu nih berapa derajat ya. Jadi caranya, kita bisa aktifkan pada bagian toolbox, di situ ada ruler. Oke, jadi ada rule. Ini boleh diklik, teman-teman boleh drag ini, tarik. Setelah diklik, tarik. Nah, kalau sudah ditarik seperti itu, kita tinggal pilih image, lalu pilih image rotation, kita pilih nih, arbitrary. Nah, itu ada kemiringannya, sudah ada ya, sekian 0, sekian ya. Kita oke kan. Nah, sehingga nanti secara otomatis dia langsung memperbaiki nih teman-teman. Dia langsung memperbaiki ukuran lurusnya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, yang berikutnya adalah kita akan melakukan pemotongan area yang tidak kita butuhkan. Dalam hal ini, kita cukup menggunakan crop, teman-teman. Oke, nah di sini pada saat teman-teman sudah pilih crop, karena ukurannya nggak perlu, kita langsung boleh tarik aja. Oke, kita boleh tarik seperti ini, teman-teman.
Nah, setelah teman-teman rasa bahwa posisinya sudah pas atau sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan, ini boleh di-enter. Sehingga nanti filenya sudah masuk ke satu bagian ini seperti ini. Tuh, dia itu yang pertama ya. Oke. Nah, yang berikutnya kita masuk ke gambar yang kedua. Gambar kedua serupa teman-teman ya. Jadi di sini kita boleh terangkan dulu. Kita pakai tadi image adjustment, kita pilih levels ya. Atau curve juga boleh. Tadi kita pakai level, sekarang pakai curve. Ini dia. Kita naikkan kualitasnya. Jika teman-teman merasa bahwa memang sudah pas, teman-teman boleh langsung klik OK. Oke. Nah, kalau sudah, bagian yang berikutnya adalah mengatur posisi objeknya. Kalau di sini teman-teman rasa sudah pas lurus, oke, kita nggak perlu rotate. Kalau memang perlu, kita boleh bisa pakai cara yang tadi. Bisa ya? Nah, jadi kalau sudah, kita langsung saja pakai bagian yang berikutnya, teman-teman. Setelah itu, oke, setelah itu kita lanjutkan kembali. Kita boleh langsung masuk di bagian ini, crop. Kita boleh tarik seperti ini, teman-teman ya. Lalu kita boleh tarik juga ini. Nah, ini sudah selesai bagian yang kedua. Nah, sekarang kita sudah punya dua gambar nih. Gambar pertama dan gambar kedua. Ini adalah surat pernyataan. Di mana surat pernyataan ini kita membuat dia di paling bawah. Surat pelamarannya dia di atas ya. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Langkah pertama, kita boleh panjangkan area kanvas kita. Cara memanjangkan area kanvas kita, di sini teman-teman boleh, di sini teman-teman boleh aktif di bagian surat lamaran ya. Pastikan teman-teman aktif di bagian surat lamaran. Setelah itu teman-teman boleh pilih image. Setelah pilih image, pilih canvas size. Jadi mengatur ukuran kanvas ya. Berbeda dengan image size. Kalau image size berarti dia merubah ukuran gambar dan kanvas. Kalau canvas size dia hanya merubah kanvasnya doang, teman-teman. Nah, setelah kita pilih, di sini kan sudah ada ukurannya. Permasalahannya adalah kita tidak tahu berapa ukuran dari atas ke bawah height-nya dan lain sebagainya mau kita tambahkan. Maka dari sini kita boleh, yang pertama yang kita lakukan adalah kita memilih ke arah mana mau kita tambah kanvasnya. Nah, karena surat pernyataannya mau dibuat ke bawah, berarti ke bawah dong ditambahin. Maka pada bagian anchor-nya ini, anak panah ke atas ini diklik, teman-teman, supaya nanti dia ke bawah semua. Klik. Tuh, dia jadi seperti ini. Dia akan menambah kiri, kanan, diagonal, dan ke bawah. Setelah itu, yang terpenting adalah ukuran yang mau ditambah. Di sini kan pakai sentimeter, supaya gampang kita pakai persen, teman-teman. Nah, setelah kita pakai persen, di sini kan sudah jelas width height-nya 100-100, berarti nggak akan ada yang ditambahin ini. 100%, 100%. Nah, kita mau tambah ke bawah, ini dia. Berapa height-nya, ini kita boleh tambahkan 200%. Artinya dia menambah 100% lagi ke bawah. Nah, setelah itu, jangan lupa canvas extension color-nya dipilih putih, teman-teman. Lalu di-OK-kan. Sehingga ini sudah nambah tuh ke bawah. Oke, setelah itu kita boleh drag nih. Kita boleh ambil gambar ini ya. Pakai move tool, kita tarik. Setelah itu, ini boleh kita close saja. Setelah itu ini boleh kita letakkan, teman-teman, seperti ini. Nah, sekali lagi itu tadi cara untuk menggabungkan filenya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Dia sudah satu file. Sekarang bagaimana cara untuk mengkonvertnya menjadi
PDF. Nah, cara yang lebih gampang, teman-teman boleh pilih pada bagian File, lalu pilih Save As. Oke, teman-teman boleh pilih Save As di sini. Setelah teman-teman pilih Save As, maka di sini teman-teman boleh pilih formatnya, diganti menjadi Photoshop PDF. Bisa teman-teman ya, Photoshop PDF. Nah, setelah itu kita save. Pada saat kita melakukan penyimpanan data, ingat teman-teman, di sini akan ada pilihan PDF yang akan dibuat. Jika teman-teman mau supaya file kualitasnya besar, itu teman-teman boleh ganti high quality, ya. Namun, karena biasanya dalam penerimaan itu kan membutuhkan file yang cukup kecil, itu teman-teman boleh pilih nih. Oke. Nah, setelah itu tinggal dipilih Save PDF. Setelah teman-teman pilih Save PDF, maka file gambar teman-teman sudah menjadi sebuah file PDF. Nah, seperti itulah untuk mengganti, mengkonvert, memperbaiki kualitas, dan sampai merubah file menjadi PDF menggunakan Adobe Photoshop. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.